Saat ini saya berada di ruang perpustakaan kediaman Prof. Sukirman. Prof. Sukirman adalah tokoh gizi pembangunan Indonesia. Mari kita simak perbincangan bersama beliau. Terima kasih Prof. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang tentang sejarah Prof, perjuangan, bagaimana mulai dari nol sampai jadi Deputi Menteri di Bappenas. Apa yang paling berkesan? Mulai dari awal itu apa yang paling berkesan di mata Prof? Yang paling berkesan itu tantangannya. Tantangannya? Ya. Baik ketika jadi pelaksana, ya, baik di Aceh dan pelaksana, maupun sampai jadi pejabat di Jakarta? Iya, sampai jadi deputi. Oke. Jadi tantangan, ternyata waktu belajar gizi itu, dulu hanya orang menganggap gizi itu yang masalah kesehatan. Kalau penyakit dikasih makanan ini dan itu. Padahal setelah tahun 70, ilmu gizi berkembang menjadi bagian dari pembangunan nasional. Itulah yang saya pelajari di Cornell, dari master sampai itu. Dan sampai karena doktor itu, ya? Dan karena itu, saya membuat tesis untuk S2-nya, Priorities in Solving Nutrition Problem di Indonesia. Dan tesis saya, surprising itu, jarang tesis itu diterbitkan. Tapi waktu saya habis lulus, saya pulang, tahu-tahu saya menerima buku. Tahu-tahu itu buku, jadi tesis itu dijadikan buku. Nah itu dibaca orang, dan dugaan saya juga dibaca kawan-kawan di Bappenas. Saya itu waktu itu belum kenal Bappenas. Lalu Prof masih jadi pengajar? Kapan? Waktu sebelum masuk Bappenas? Waktu itu saya itu pegawai, ya saya dosen di Akademi Gizi. Akademi Gizi. Ya, jadi orang Depkes. Nah setelah saya masih di Cornell, sudah ada berita dari Profesor Darwin Karyadi, itu dulu Direktur Puslitbang Gizi Bogor, bahwa saya diberitahu cepat pulang karena Bappenas memerlukan orang senior, karena Pak Wijoyo akan mengkaitkan masalah polisi pangan dengan gizi di dalam Repelita waktu itu, mulainya Repelita 3 atau 2. Nah pas saya sudah pulang, betul saya ngadep Pak Saadillah Mursyid, itu tangan kanannya Pak Wijoyo dulu, dan diketahui benar kita, jadi saudara sanggup, siap, bersedia. Lalu saya ditaruh di Biro Kesehatan di Bappenas. Jadi staf aja, dulu belum ada eselon. Jadi staf perencana Biro Kesehatan yang diketuai, dipimpin oleh Profesor Tilaar yang terkenal itu ya. Jadi ketika di Aceh pelaksana, ketika ke Bappenas juga mulai dengan tergolongnya pelaksana juga. Iya, mulai dari bawah. Dari bawah. Ya, kemudian tapi bedanya dengan di Aceh, tak tahu apa yang kukerjakan. Kalau di Bappenas Pak Tila sudah tahu. Harus ini. Harus aneh. Karena dia sudah dapat pesanan dari Pak Wijoyo bahwa dalam Repelita, sesuai latar belakangnya betulnya konferensi pangan dunia di Roma 74 itu sudah memerintahkan harus menghapuskan kelaparan kurang gizi dalam 10 tahun. Untuk itu semua perencanaan program pembangunan harus mengkaitkan dengan gizi. Itu FAO ya waktu itu? FAO ya. Saya semua saya tulis itu ada semua. Nah jadi Pak Wijoyo sudah memahami itu, tapi tidak yang lain. Hanya beliau saja. Dan artinya kalau lihat dari cerita Prof tadi bahwa gizi itu pada waktu itu, atau mungkin saya nggak tahu, mungkin sekarang juga belum merupakan sesuatu yang policy, yang sistem gitu, tapi lebih tergantung ke orang gitu ya. Kesehatan. Jadi bagian betul-betul kesehatan kayak masalah penyakit yang lain itu. Jadi karena itu di Akademi Gizi, direktur itu berada di bawah kesehatan. Harusnya berdiri sendiri. Kalau di Amerika ada dua sejarahnya. Dari Amerika itu di kesehatan dan di pertanian, USDA, ya. Ya, jadi tapi di negara lain nggak ada yang kesehatan. Yang unik itu di Amerika itu.
Nah di sini memang gizinya, kesehatannya waktu itu kuat. Profesor Purwo itu kuat dan timnya buah yang baru dididik itu kuat sekali. Jadi maju sekali. Meskipun kesehatan sendiri, tapi Pak Purwo juga ada sedikit pendidikan internasionalnya. Dia tahu bahwa gizi tidak bisa jalan sendiri. Nah, dia sudah mulai coba menghubungi disiplin lain melalui LIPI. Dia sudah menjadi dekat dengan LIPI, ikut bicara di kongres-kongres LIPI. Nah dari situ Pak Purwo merasa bahwa ternyata gizi tidak jalan kalau kita tidak punya hubungan dengan orang ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Nah dari hubungan itu akhirnya dia itu bisa kontak dengan Bappenas yang baru mulai menyusun pembangunan, dan beliau dijadikan oleh Bappenas panitia BNPG dari LIPI, apa itu workshop pangan dan gizi LIPI yang menjadi 5 tahunan, dan hasilnya itu menjadi masukan untuk Bappenas, untuk Repelita. Tadi Prof mengatakan bahwa gizi tidak semata-mata kesehatan, harus ada kerjasama dengan ekonomi, dengan pertanian. Artinya problem gizi, kalaupun disebut prioritas, bukan semata-mata soal kesehatan kan jadinya. Nah, lebih besar mana sekarang kesehatan dan kesehatannya? Ini jadi ada seorang namanya Ellenberg. Itu sekarang 90 tahun dan baru dirayakan ulang tahun ini, dan oleh dunia dirayakan. Karena dia yang merombak disiplin gizi dari kesehatan ke pembangunan. Dia sendiri bukan ahli gizi, dia itu seorang MA, manajer. Dia bekerja di suatu perusahaan manajer, tetapi dia punya intuisi membaca dan melihat waktu tahun 20-an, 40-an itu dia banyak negara berkembang itu kelaparan, dan jadi dia mulai memperhatikan kemiskinan itu. Dan waktu itu perang, dia sudah, karena perhatian itu dia diangkat oleh Presiden saya lupa namanya ya, di Amerika. Di Amerika untuk membuat perencanaan bagaimana menolong negara miskin yang dilanda kelaparan di mana-mana. Nah, dia sudah mulai nanti situ dia memikirkan segala macam bantuan pangan, bantuan kemiskinan, bantuan itu, dan nampaknya berhasil dinilai itu, lalu diangkat menjadi pejabat di White House. Dan karena itu kemudian diminta oleh pemerintah India untuk membantu mengatasi kelaparan di Bihar waktu yang sangat serem di sana. Nah, beberapa tahun itu dia berhasil, dan dengan hasil itu merombak sistem pemikiran orang gizi. Jadi dia itu ngeritik semua orang gizi yang bicara makanan tapi tidak ada konteks dengan kemiskinan. Padahal masalah gizi itu kebanyakan di kemiskinan, tapi konteksnya tidak ada. Nah itu memang ciri khas. Saya juga belajar begitu sampai di Aceh. Jadi baru sadar setelah ini. Nah itu nanti yang mengalirnya sampai sekarang ke bahwa balance diet dikritik oleh para ekonom karena it's a luxury for the poor. Jadi kalau gizi seimbang itu. Nah itu yang saya dalami. Dan itu Prof memahami pemikiran Alan Brock itu ketika pada level apa? Level jabatan pendidikan. Prof di Bappenas. Pendidikan, waktu saya dapat ilmu ini waktu ambil master dan PhD. PhD. Ya. Ketika balik ke Bappenas, mulai pemikiran itu dimasukkan. Dan ternyata to my surprise, Pak Wijoyo inginnya itu. Karena itu saya cepat sekali diterima itu, meskipun dari bawah itu. Nah, pikiran beliau mesti baca tesis saya itu. Tesis saya itu bukan kayak orang gizi semua mengenai kimia, mengenai ini sudah melangsung kemiskinan. Jadi lebih ke development pembangunan ya. Nah itu beliau sudah di sana. Jadi lalu saya sudah ditugaskan untuk membuat policy brief. Jadi mengenai bagaimana mengkaitkan gizi di dalam policy pangan. Nah lalu beliau membuat tim resmi Bappenas, orang-orang Bappenas.
saya di sana belum sebagai orang Pernas, biasanya cuma staf Pak Tilaar. Bahkan di satu tulisan saya itu tidak diterima di kalangan itu yang ekonomi ini. Jadi padahal Prof sudah PhD waktu itu. Yang pertama belum, masih masih belum. Nah, jadi itu salah satu tantangan yang kesulitan perjuangan. Jadi ada instruksi ke Pak Tilaar, bos saya. Nah, Pak Wijoyo rupanya akan membuat konsep itu. Jadi begitu saya datang, beliau tahu bahwa saya masuk, dan mungkin juga tahu kalau saya dari Cornell, dan mungkin juga tahu baca itu. Perintahkan saudara Tilaar, coba saudara perintahkan untuk staf saudara yang baru untuk menyusun policy brief di sini. Ya itu sudah ilmu saya, dalam 2 hari saya bisa diserahkan langsung, tidak lewat depan oleh Pak Tilaar, langsung ke Pak Wijoyo. Nah, di samping itu tentu untuk formalitasnya dibentuk tim resmi yang dipimpin Deputi dan kepala-kepala biro untuk menyusun hal yang sama. Nah, saya harusnya Pak Tilaar harusnya duduk di situ, tapi dia tidak pernah mau saya yang Pak Kirman, kamu yang duduk di sana. Nah, my surprise yang bahwa saya ternyata tidak welcome di kalangan itu karena bukan ekonom. Itu zaman dulu kan, Prof ya? Bukan zaman maksudnya, tahun ya era Orde Baru ya waktu itu ya. Ya. Awal-awal ketika Bappenas begitu menguasai dan melakukan perencanaan pembangunan. Apakah mindset seperti itu masih ada sekarang ini? Artinya kalau masih ada berarti tidak berkembang dong orang pemikiran. Dilihat saja, nggak ada replita. Dalam replita itu gizi itu sangat menonjol. Babnya ada spesial pangan dan gizi. Dan itu jadi semua masa pangan itu dikaitkan dengan keadaan manusia. Ada kelaparan sedikit harus ditanda dengan ini. Nah, jadi integrasi yang diminta oleh Roma, FAO, Jumpat dilaksanakan oleh Pak Wijoyo. Dan itu berjalan selama replita. Dan tidak ada masalah. Dan saya baru menulis di jurnal World Nutrition bagaimana keberhasilan program gizi pada zaman replita itu. Nah, kelas suksesnya saya diundang karena mereka di publikasi ada, saya diundang untuk menulis success story tahun 80-an yang kamu diada di Bappenas. Saya tulis, nanti saya berikan publikasi dari The World Nutrition.